Oke, sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya, di mana video sebelumnya itu kita sudah membahas tentang bagaimana membuat garis dari perintah line dan membuat garis dari perintah polyline. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan membuat bidang-bidang datar yang lain atau menggambar bidang datar yang lain dari menu-menu draw yang ada di sini, diantaranya circle, arc, polygon, rectangle, dan beberapa bidang lain yang sering digunakan ketika kita menggambar. Oke, kita mulai saja. Pertama saya akan mempraktekkan cara membuat gambar circle atau lingkaran. Kita bisa langsung klik circle-nya ini. Sebelum kita klik, sebenarnya di sini ada banyak pilihan atau metode cara membuat lingkaran. Ada center radius, maksudnya itu adalah membuat lingkaran diukur dari titik tengah ke jari-jari lingkaran. Ada juga membuat lingkaran diukur dari titik tengah, dari diameter lingkaran itu, dari tepi ke tepi, dan ada beberapa pilihan lainnya. Oke, kita mulai membuat lingkaran dari center atau dari tengah ke tepi lingkaran. Oh ya, default dari membuat lingkaran di AutoCAD adalah dari titik tengah ke tepi lingkaran. Dengan kata lain, defaultnya adalah mengukur dari radius lingkaran itu. Oke, kita langsung klik. Sebenarnya tidak mengklik di sini juga tidak apa-apa. Kita tutup kembali, kita langsung klik di sini. Nah, kalau seperti ini muncul berarti opsi untuk membuat lingkaran yang dipilih adalah 3 point. Nah, kita kembalikan dulu ke yang default. Default itu adalah yang ini, circle. Tulisannya ya circle saja. Oke, kita langsung klik di circle-nya. Kita klik di tempat yang kita inginkan. Kita geser mouse kita. Nah, di situ ada muncul angka dan keterangan tulisan ortho. Ortho artinya berarti fungsi ortho mode-nya berfungsi, artinya tegak lurus terhadap bidang datar dan vertikal sedang aktif. Sehingga jika Anda gerakkan kursor ke bawah, dia tidak akan membaca selain sudut tegak horizontal dan sudut vertikal, yang kata lain 90 derajat. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita baca pada bagian bawah, kita lihat pada bagian bawah di command line-nya di sini mengatakan circle specify radius of circle or diameter. Maksudnya adalah tentukan jari-jari atau radius dari lingkaran yang Anda buat, atau pilih diameter. Nah, untuk kali ini saya akan bikin lingkaran diukur dari jari-jari. Saya akan masukkan lingkaran ini dengan jari-jari 1000 mm. Oke, langsung aja ketik 1000 mm, enter. Oke, jadilah lingkaran kita dengan jari-jari 1000 mm. Oke, saya akan buat lagi lingkaran dengan angka yang sama 1000 mm, tapi bukan didasarkan pada jari-jari, bukan diukur dari jari-jari, melainkan diukur dari diameter lingkaran tersebut. Oke, kita klik di sini, klik kiri ya sekali. Setelah itu geser mouse-nya ke atas bisa, ke kanan, ke kiri bisa, ke bawah bisa. Oke, untuk memasukkan angka diameter 1000 mm, Anda harus mengetik D terlebih dahulu. D, enter. Setelah itu masukkan angka 1000. Oke. Nah, kedua lingkaran ini memiliki inputan yang sama 1000, tapi kok dimensinya bisa berbeda. Kenapa berbeda atau besarannya berbeda? Karena ini didasarkan pada angka 1000 didasarkan pada titik tengah ke tepi lingkaran. Ini adalah jari-jari, sedangkan
Yang ini angka 1000 diukur dari tepi lingkaran ke tepi lingkaran. Oke, kita buktikan ya. Kita masuk ke anotasi, kita pilih dimensi, tutup saja langsung. Ini sudah ada pilihannya mengukur dimensi dari sebuah objek. Pilih saja linear. Sampai tanda plus aktif itu kita bisa klik di situ, terus geser mouse kita, klik lagi di sini, tarik ke atas. Oke, itu 1000. Oke, kita klik lagi linear, kita ukur lingkaran yang ini ya, kita ukur dari tepi ke tepi. Nah, kedua lingkaran ini memiliki inputan yang sama. Bedanya adalah lingkaran pertama ini kita buat dari titik tengah ke tepi, diukur, maksud saya diukur dari titik tengah ke tepi. Lingkaran kedua diukur dari tepi ke tepi, sama-sama 1000 mm. Oke ya, untuk lingkaran mungkin cukup jelas, atau saya tambahkan lagi gambar lingkaran seperti ini. Saya bisa menggambar lingkaran di titik, mulai dari titik tengah yang sama, klik sekali, tarik. Nah, tadi kita udah masukkan 1000, sekali ini saya akan masukkan angka 500 mm atau jari-jari 500 mm. Oke. Nah, lingkaran dengan jari-jari 500 mm otomatis sama dengan lingkaran yang berdiameter 1000 mm. Ya, cara mengukur objek lingkaran sebenarnya yang benar adalah bukan diukur seperti ini, tapi ada pilihan lainnya. Yang benar adalah kita melihat di sini nih. Klik di panah samping kanan linear, pilih radius. Jika kita ingin mengukur radiusnya, pilih objeknya. Nah, R1000 maksudnya jari-jari 1000 mm. Oke. Nah, setiap perintah yang diberikan untuk mengukur ke objek yang kita inginkan, maka otomatis ikonnya akan aktif seperti ini. Oke, saya mengukur, kali ini saya akan mengukur diameter di objek yang sama. Oke, ini diameter yang aktif. Saya pilih objeknya, klik sekali, klik kiri sekali. Oke. Nah, untuk anotasi atau pengukuran diameter itu diberikan tanda seperti ini. Ini menandakan diameter, mengukur diameter. Ini 2000 mm diameternya dengan jari-jari singkatan R 1000 mm. Oke, kita sudah menggambar lingkaran dengan dua metode, yaitu metode input radius dan metode diameter. Oke, Anda bisa menggunakan opsi-opsi lain dalam menggambar objek lingkaran. Ada 2 point, 3 point, tangan-tangan radius, tangan-tangan. Nah, yang paling sering saya gunakan adalah yang paling simple, ini adalah metode radius dan diameter. Jika Anda mau menggunakan 2 point, jika Anda menganggap 2 point lebih simple, silahkan saja. 2 point seperti ini, klik objeknya, klik di lokasi yang Anda inginkan, geser mouse, masukkan angka 1000, otomatis sama dengan gambar lingkaran yang ada di tengah. Dengan kata lain, metode 2 point ini sama dengan metode diameter sebenarnya. Shortcut untuk menggambar lingkaran, jika Anda tidak sulit menemukan icon di AutoCAD Anda cukup mengetik huruf C, enter, maka perintah menggambar lingkaran sudah aktif. Seperti itu. Oke, untuk gambar lingkaran cukup. Saya hapus objeknya. Berikutnya kita akan menggambar bidang persegi 4.
Ini ada ikonnya, Anda tinggal klik, atau Anda bisa mengetik shortcutnya. Shortcutnya adalah rek, klik kiri, geser mouse Anda, klik kiri lagi. Oke, saya ulangi, rek, klik kiri, geser mouse-nya, klik kiri lagi. Nah, kita menggambar bidang persegi dengan ukuran yang kita tidak tentukan. Bagaimana menggambar bidang persegi dengan ukuran yang ditentukan? Pertama-tama perhatikan sumbu yang ada di sini nih, sumbu XY. AutoCAD menamakan ini adalah UCS. Oke, kita menggambar bidang persegi 4 dengan ukuran yang kita tentukan. Ketik rek, klik kiri di tempat yang Anda inginkan, geser mouse, setelah itu masukkan angka yang Anda inginkan. Ingat, angka pertama yang Anda masukkan itu mewakili sumbu X ya. Jika Anda masukkan 500, maka sisi horizontalnya berjarak 500, koma, terus masukkan 1000 untuk sisi sumbu Y nya atau vertikal. Setelah itu enter. Oke, saya ulang, rek, klik di sini. Nah, sekarang untuk sisi sumbu X nya saya masukkan 1000, koma, sisi sumbu vertikal atau Y nya saya masukkan 500. Oke, seperti itu menggambar bidang persegi 4. Berikutnya menggambar garis lengkung atau arc. Anda bisa mengklik di sini, pilihannya sangat banyak. Namun yang biasa saya gunakan atau yang familiar saya pakai adalah menggunakan shortcut. Shortcutnya adalah A. Enter. Oke, menggambar arc biasanya saya gunakan untuk memodifikasi gambar yang sudah ada atau menambahkan garis lengkung terhadap gambar yang sudah ada. Contoh di bidang persegi ini saya akan menggambar garis lengkung di sisi ini. Oke, sebelum saya menggambar garis lengkung, saya buat garis bantu dulu. Saya batalkan perintah garis lengkung, saya buat garis bantu di tengah garis ini. Karena saya menghendaki garis lengkungnya dengan ketinggian tertentu, maka saya buat garis bantu. Oke, saya masukkan garis bantu 300. Maksudnya adalah saya akan membentuk garis lengkung di sini dengan ketinggian 300 dari titik ini. Oke, setelah itu saya ketik arc, tempatkan pointernya di sini, klik lagi di sini, enter. Maaf, tidak perlu di enter. Nah, ini kita sudah mendapatkan garis lengkung dengan ketinggian 300 mm dari titik ini. Oke, kita ulangi. Saya akan menggambar garis lengkung di sini dengan ketinggian 500. Saya buat garis bantu dengan perintah lain. Saya cari titik tengah. Saya masukkan angka 500. Enter. Oke, saya pilih perintah arc atau ketik A saja. Klik kiri di sini sekali, klik kiri di sini sekali, klik kiri di sini sekali. Oke, garis bantu kita hapus. Demikian menggambar arc. Oke, berikutnya kita akan menggambar bidang segi banyak. Kita langsung masuk ke toolbar draw, pilih icon polygon yang ini, seperti ini. Situ akan muncul keterangan enter number of side dalam kurung 5. Maksudnya adalah masukkan jumlah sisi poligon yang Anda inginkan. Dalam kurung 5 ini berarti saat ini yang aktif adalah 5 sisi. Anda bisa merubahnya menjadi 6, 7 atau angka yang Anda inginkan. Coba kita rubah menjadi 6. Kita ketik 6, enter. Tentukan titik tengahnya di layar. Oke, di sini aja, klik kiri. Nah, di situ ada dua option yang muncul untuk membuat poligon, yaitu inscribed in circle dan circumscribed about circle. Oke, kita bisa lewati ini, namun saya jelaskan
Singkat aja, inscribed in circle itu maksudnya adalah menggambar poligon dari titik dalam garis imaginary lingkaran. Kalau circumscribe about circle itu penggambaran poligon dari batas lingkaran. Oke, Anda bisa pilih yang mana aja, terserah. Oke, saya pilih circumscribed, enter, langsung geser mouse, akan terbentuk poligon dengan 6 sisi seperti ini. Tinggal Anda masukkan besaran angka yang diinginkan. Oke, kita masukkan coba angka 500, enter. Oke, kita ulangi lagi dengan jumlah sisi poligon yang berbeda. Shortcutnya ketik POL, enter, masukkan jumlah sisi poligonnya. Sebelumnya kita udah masukkan 6, coba kita masukkan 8 atau 7, enter, tentukan titik tengah, klik kiri, enter, masukkan angka atau besaran garis batas poligonnya. Oke, saya masukkan 600. Nah, seperti itu. Untuk kali ini cukup sekian. Saya akan sambung di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.